Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat limpahan rahmat yang maha kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Diniah Kholidah SST SGZ MHUM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi efektif. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 7. Saya Ahmad Rafi Widiatna selaku moderator dan rekan-rekan saya Ranti Almasah Salsabila, Zahra Nabila, Areta Widya, dan Fadila Revalina Aulia. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 dengan permasalahan meningkatkan efisiensi pencatatan medis dengan sistem informasi terintegrasi Rumah Sakit Husada. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pencatatan medis terpisah antara berkas fisik dengan sistem komputer yang mengakibatkan kesulitan akses informasi pasien dan koordinasi perawatan yang kurang efektif. Untuk solusinya sendiri, kita menawarkan dengan sistem informasi pasien terintegrasi atau SIPT, memungkinkan semua data medis pasien disimpan dalam satu platform digital yang dapat diakses oleh seluruh tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan staf lainnya. Di berbagai departemen secara real-time, dengan SIPT, informasi medis pasien terpusat dan dapat diperbarui secara langsung. Mengurangi duplikasi data, menghindari kesalahan, mempercepat akses informasi, dan memfasilitasi koordinasi antar tenaga medis. Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan waktu, serta memastikan perawatan pasien yang lebih terkoordinasi dan berkualitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk dampak positifnya bagi pasien dalam penggunaan sistem SIPT, yang pertama, ada akses cepat dan akurat. Yang kedua, koordinasi perawatan lebih baik. Dan yang ketiga, pengurangan risiko kesalahan medis. Adapun yang keempat, efisiensi waktu. Yang kelima, kenyamanan pasien. Dan yang terakhir, perawatan yang tepat waktu. Yang kedua, dampak positif bagi rumah sakit. Yang pertama, yaitu peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, mengurangi pemborosan akibat duplikasi data dan pekerjaan administratif. Nomor tiga, peningkatan kualitas pelayanan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan keamanan data. Adapun yang keenam, compliance dan pelaporan lebih mudah. Dan yang terakhir, analisis data yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik dan saran, dipersilahkan. Baik, sebagai Direktur Rumah Sakit, saya memahami pentingnya efisiensi dalam pengolahan data pasien. Namun, saya memiliki beberapa kekhawatiran terkait dengan implementasi SIPT ini. Pertama, biaya awal untuk membangun dan memelihara sistem ini sangat tinggi. Selain itu juga pelatihan untuk staf medis dan administrasi juga memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa rumah sakit kita siap menghadapi biaya dan pelatihan yang dibutuhkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab.
Memang ada biaya awal untuk teknologi dan pelatihan staf, namun seiring berjalannya waktu, SIPT akan memberikan penghematan yang signifikan dalam hal efisien waktu dan tenaga. Misalnya dengan mengurangi duplikasi data, waktu yang digunakan untuk mencari informasi medis pasien akan berkurang drastis. Selain itu, kesalahan medis yang terjadi karena informasi yang salah atau tidak lengkap akan diminimalisir. Jadi, meskipun ada biaya awal, SIPT akan membantu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Terima kasih. Baik, dengan saya Dewan Direksi akan menyangga. Saya setuju dengan PMIK bahwa penghematan jangka panjang menjadi faktor penting. Namun, ada juga masalah terkait dengan resiko keamanan data. Data pasien adalah informasi sensitif yang harus dilindungi dengan sangat hati-hati. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa sistem SIPT ini cukup aman dan tidak rentan terhadap kebocoran atau serangan cyber? Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab. Keamanan data merupakan prioritas utama dari sistem SIPT. Kami akan memastikan bahwa platform yang digunakan sudah dilengkapi dengan enkripsi tingkat tinggi dan proteksi data yang ketat. Selain itu, kami juga menerapkan protokol akses yang membatasi siapa saja yang dapat melihat data medis pasien tersebut. Hanya tenaga medis yang berwenang saja yang dapat melihat data medis pasien tersebut. Selain itu, pelatihan keamanan cyber untuk staf juga akan menjadikan bagian dari implementasi SIPT untuk meminimalisir potensi ancaman dari faktor manusia. Baik, di sini saya sebagai manajemen rumah sakit ingin bertanya. Meskipun dari sisi teknis dan keamanan sudah cukup dijelaskan ya, tapi tantangan terbesar rumah sakit adalah perubahan kebiasaannya. Nah, staf medis mungkin sudah terbiasa dengan sistem manual atau sistem lain yang mungkin dianggap lebih mudah. Pertanyaannya, bagaimana sih kita memastikan bahwa mereka ini akan beradaptasi dengan sistem baru yang akan kita implementasikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Perubahan memang menjadi tantangan. Oleh karena itu, kami menyarankan pendekatan bertahap dalam implementasi SIPT, dimulai dengan pelatihan intensif dan pemberian dukungan yang berkelanjutan. Kami juga akan menyediakan platform yang user-friendly dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing departemen. Kami percaya bahwa dengan komunikasi yang baik dan keterlibatan seluruh tenaga medis sejak awal, mereka akan lebih mudah menerima perubahan ini. Terima kasih. Baik, izin menyangga, saya dari administrasi rumah sakit. Saya melihat potensi sistem SIPT dalam mengurangi beban administrasi, seperti mengurangi kesalahan dalam penginputan data dan memudahkan proses pencatatan. Namun, bagaimana dengan integrasi antara sistem SIPT dengan sistem lain yang sudah ada, seperti sistem administrasi keuangan atau manajemen stok obat? Apakah sistem ini bisa bekerja secara kompatibel? Terima kasih. Baik, izin menjawab. SIPT dirancang untuk dapat terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada, termasuk sistem administrasi keuangan dan manajemen stok obat. Kami akan memastikan bahwa ada antarmuka interface yang memungkinkan pertukaran data antar sistem dengan lancar. Dengan demikian, meskipun ada beberapa sistem yang berjalan secara paralel, mereka tetap bisa berkomunikasi dan memberikan manfaat yang maksimal. Baik, dari Departemen Keuangan dan Operasional. Dari sisi keuangan, kami perlu memastikan bahwa investasi teknologi untuk SIPT tidak membebani anggaran lebih dari yang direncanakan. Selain itu, dari sisi operasional, bagaimana kita bisa memastikan bahwa transisi ke sistem baru tidak mengganggu pelayanan sehari-hari, terutama pelayanan pasien. Kami khawatir proses implementasi ini bisa mengganggu jalannya rumah sakit. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Kami memahami kekhawatiran dari kedua sisi. Untuk efisien biaya, kami akan bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk menyusun anggaran yang tepat dan memantau pengeluaran secara ketat.
dalam hal transisi operasional, kami akan melakukan implementasi secara bertahap mulai dari satu departemen terlebih dahulu. Untuk memastikan sistem baru dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu pelayanan pasien, tim dukungan teknis juga akan siap membantu untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses transisi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Apakah dirasa cukup kritik dan sarannya? Baik, jika dirasa cukup, maka bisa saya simpulkan. Hasil diskusi pada hari ini seperti yang kita lihat, meskipun ada tantangan terkait biaya, pelatihan dan integrasi, penerapan SIPT menawarkan berbagai keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan medis, dan memperbaiki kualitas pelayanan pasien. Semoga diskusi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem ini bisa diimplementasikan dengan sukses di rumah sakit. Baik, terima kasih. Akan kami tutup diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.